ya, dari teksnya, ila ma'aniya, menuju makna-makna, ayyanuha biuqulihim, yang mereka tentukan dengan akal mereka. Dari tasbih menjadi ta'til, akhirnya ta'wil. Nah, wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira, dan mereka pun goncang, terdapat perbedaan yang sangat banyak ketika mereka mau menentukan makna dari nas-nas sifat itu. Ittiraban katsira, sangat banyak. Wa sammau dzalika ta'wilan, dan mereka menamakan itu sebagai ta'wil, bentuk pemahaman. Wa huwa fil haqiqati tahrifun, sebenarnya itu adalah tahrif, merubah-rubah nas-nas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Madhab mereka ini batil min wujuh, ya, madhab ahlut ta'wil, ahlut ta'til, ahlut tashbih, ini batil dari beberapa sisi. Ahadiha, yang pertama, annahu jinayatun 'alan nusus. Nah, bahwa apa yang mereka lakukan dari mentakwilkan ayat-ayat dan hadis itu sebuah kejahatan. Jinayatun 'alan nusus, haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'nan batil, di mana mereka menjadikan nas-nas itu menunjukkan suatu makna yang batil. Ghairi laiqin billah, tidak pantas bagi Allah, wala muradin lahu, dan tidak diinginkan dari nas-nas tersebut, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, jinayatun 'ala nusus. Yang kedua, al-wajhu tsani, annahu sarhun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi, bahwa takwil itu berarti membelokkan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat, wa kalami rasulihi, dan hadis-hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an zahirihi, dari teksnya, dari zahirnya. Wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubin, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kalamnya kepada manusia, mengajak bicara manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Liya'qilul kalama wa yafhamu, agar mereka pikirkan dan pahami perkataan itu, ala ma yaqtadihi hadzal lisanul arabi, sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabahum bi afsahi lisanil bashar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis itu mengajak bicara manusia dengan, ya, lisan manusia yang paling fasih, bahasa yang paling fasih. Fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi, maka yang wajib mestinya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat itu dan hadis-hadis tersebut dibawa, difahami sebagaimana tekstualnya. Al-mafhumi bidzalikal lisanil arabi, yang difahami sesuai dengan bahasa Arab. Ghaira annahu yajibu ayyusana anit takyif wat tamthil fi haqqillahi azza wa jalla. Hanya saja, ya, ghaira annahu, tetapi, nah, dengan pemahaman sesuai dengan bahasa Arab itu harus dijauhkan perkataan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari takyif, menentukan cara tertentu atau hakikat tertentu, dan
juga tidak diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Itu sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qaulun 'ala Allahi bila ilmin wa huwa muharramun. Bahwa perbuatan mereka membelokkan perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya dari teksnya menuju makna yang menyelisihi zahir teks daripada ayat-ayat dan Quran dan hadis, itu merupakan, itu termasuk kategori qaulun 'ala Allah bila ilmin. Itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang ini muharramun, yang mana perbuatan ini perbuatan yang haram. Ya, sebagaimana dalam suratul A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan keji yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dosa, kezaliman, syirik yang tidak ada hujahnya, dan berkata atas nama Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui tanpa ilmu. Juga dalam surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Nah, fasarifu li kalamillahi ta'ala wa rasulihi an zahirihi ila man yukhalifuhu qad qafa ma laysa lahu bi ilmun. Orang yang memalingkan perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi, dia telah mengikuti sesuatu yang ia tidak punya ilmu padanya. Wa qala 'ala Allahi ma la ya'lam, dia telah mengucapkan atas nama Allah apa yang ia tidak ketahui. Min wajahin, penjelasannya dari dua sisi. Nah, Syekh Utsaimin rahimallahu taala demikian menjelaskan. Yang pertama, annahu za'mun atau annahu za'ama annahu laisa al-muradu bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kadza ma'a annahu zahirul kalam. Orang yang mentakwilkan ayat-ayat Allah tadi, ya, za'ama, meyakini tapi keyakinan batil. Bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Kata za'ama dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang paling jelek, keyakinan batil. Nah, bi'sa matiyatur rajuli, sejelek-jelek tunggangan seseorang adalah ucapan za'amu, mereka mengaku demikian. Nah, orang yang memalingkan, yang mentakwilkan ayat-ayat dan hadis sifat itu meyakini bahwa yang dimaksud, ya, dari perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya itu bukan seperti konteksnya. Ya, itu tidak diinginkan. Yadullah fawqa aydihim. Nah, wa yabqa wajhu rabbika ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Misalnya, bukan itu maksudnya. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Padahal itu teks dari perkataan tersebut. Annahu zahirul kalam. Ayat mengatakan demikian, dia mengatakan tidak seperti itu. Maka ini qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Nah, termasuk qad qafa ma laysa lahu bihi ilmun. Dari sisi lain, annahu za'ama annal murada bihi kadza. Kemudian dari sisi lain, dia juga meyakini bahwa maksud daripada tangan, maksud daripada sak, maksud daripada wajah, maksud daripada istiwa itu ini. Dia menentukan suatu makna lain. Limaknan akhar
la yadullu alaihi zahirul kalam, tidak ditunjukkan oleh tekstual daripada ayat dan hadis-hadis sifat itu. Padahal tidak ada hujjahnya, tidak ada dalil dia, maka dia mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dia telah mengatakan ya, dengan takwil itu mengatakan sesuatu berkaitan dengan Allah tanpa ilmu. Nah, qala wa idza kana minal ma'lum anna ta'yina ahadul ma'nayainil mutasawiyaini fil ihtimali qawlan bila ilmin fama dhannuka bita'yinil ma'nal marjuhi al mukhalifi li zahiril kalam. Nah, apabila ya dari suatu hal yang sudah dimaklumi menentukan salah satu makna yang sama dalam kemungkinan, ya, ketika orang atau ketika sesuatu ada dua makna, ya, kemungkinan dua makna dari satu kalimat, kemudian dia menentukan salah satunya tanpa dalil, itu saja sudah dikatakan qaulan bila ilmin, mengucapkan sesuatu tanpa dalil, tanpa ilmu. Kalau seperti itu saja sudah termasuk qaulun 'ala Allah bi ghairi ilmin, fama dhannuka bi ta'yinil ma'nal marjuh al mukhalif. Lantas bagaimana perkiraanmu, bagaimana menurutmu orang yang menentukan makna yang lemah, yang menyelisihi zahir kalam, yang menyelisihi teks ayat dan hadis? Kalau seandainya ada dua makna 50%, kemudian dia menentukan salah satu, oh yang benar A bukan B, tidak ada dalilnya, itu saja sudah termasuk ngawur, itu saja sudah termasuk qaulun 'ala Allah bi ghairi ilmin. Apalagi kemudian orang yang mau mengambil makna yang marjuh, makna yang lemah, tentu itu lebih parah lagi. Nah, baik. Misalu dzalika, misalnya, contohnya, qaulu ta'ala li iblis, perkataan Allah Subhanahu wa taala, nah, kepada iblis dalam surat Shad ayat 75. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangimu wahai iblis sujud kepada Adam, yang mana Adam telah diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya? Biyadayya. Nah, fa idza sarafa al-kalam an zahiri wa qala, jika seorang muawwil membelokkan perkataan ini dari teksnya, kemudian dia mengatakan lam yurid bil yadainil haqiqiyataini innama arada kadza wa kadza. Tidak diinginkan atau tidaklah Allah menginginkan dengan kata yadain itu dua tangan yang nyata, dua tangan yang sebenarnya. Nah, innama arada kadza wa kadza, tapi yang diinginkan demikian-demikian. Apakah nikmat, apakah kekuatan? Qulna lahu, maka kita katakan kepadanya, kita tanyakan, ma daliluka ala ma nafaita, apa dalilmu kok kamu mengatakan tidak diinginkan tangan yang sebenarnya? Kenapa kamu menafikan tangan yang sebenarnya? Wa ma daliluka ala ma asbatta, juga mana dalilmu untuk apa yang kamu tetapkan? Kamu mengatakan maknanya nikmat, kamu mengatakan namanya kekuatan. Makna dari yada ini, mana dalilnya? Nah, fa in ata bidalilin,
jika dia benar akan bisa mendatangkan dalil, wa anna lahu dzalik, tapi itu suatu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin ada dalilnya? Wa illa kana qailan 'ala Allah bila ilmin. Kalau dia tidak dapat mendatangkan dalilnya, maka itulah yang dikatakan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu dalam penetapan, dalam penafiannya. Poin pertama dan kedua, ketika dia mengatakan bukan tangan, dia mengatakan itu tanpa dalil. Ketika mereka mengatakan tangan maknanya ini, dia juga tidak dapat mendatangkan dalil. Maka orang yang mentakwilkan, yang mengingkari dengan mentakwilkan pada hakikatnya itu adalah perubahan, ya tahrif, demikian dia telah mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Dia telah melakukan pelanggaran dari larangan surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Nah, baik. Itu penjelasan al-wajhus ats-tsalits yang ketiga, sisi yang ketiga. Bantahan terhadap ahlu ta'wil, mu'attilah. Al-wajhur rabi' yang keempat, sisi yang keempat, fi ibtali madhabi ahli ta'til. Ya, sisi yang keempat dalam menunjukkan batilnya mazhab orang-orang yang mengingkari anna sarfa nususis sifati an zahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummati wa immatuha. Nah, bahwasannya memalingkan dalil-dalil sifat dari zahirnya itu mukhalifun, menyelisihi manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj para sahabatnya dan para salaful ummah, para salafus salih dan para imam dari kaum muslimin ahli sunnah. Nah, fayakunu batilan, sehingga perbuatan itu, ya, kelompok itu adalah batil. Fayakunu batilan, memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya itu satu kebatilan. Lianna al-haqqa bila raibin fi ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa a'immatuha. Karena kebenaran itu tanpa diragukan, ya, kita katakan tegas tanpa ragu bahwa kebenaran itu ada pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para salaful ummah dan para imam. Menyelisihi mereka itu berarti batil. Maka ahlu ta'til, ahlu tahrif, ahlu ta'wil itu semua ahlul batil. Karena apa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para salafus salih. Itu bantahan yang keempat. Al-wajhul khamis, kemudian yang kelima. Bantahan yang kelima. Ayyuqala lil mu'attil, dikatakan kepada orang yang mengingkari. Nah, katakan kepada orang yang mentakwil sifat-sifat Allah itu. Anta a'lamu billahi min nafsihi, hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Fasayaqulu la, maka dia akan mengatakan la, tidak. Nah, tsumma yuqal, ditanyakan kepadanya selanjutnya, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haqq? Apakah
Nah, apa yang Allah kabarkan tentang dirinya itu jujur dan benar, fasayaqulu na'am, maka dia akan mengatakan iya. Al-Quran itu benar, jujur, sudah jelas. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Nah, ya, kalau dia waras, pasti dia akan mengatakan iya, benar. Thumma yuqal, kemudian ditanyakan, dikatakan, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalamillahi ta'ala? Apakah kamu tahu ada suatu perkataan yang lebih fasih dan lebih jelas daripada perkataan Allah? Fasayaqulu la, maka dia akan mengatakan tidak. Ya, dia pasti akan mengatakan tidak. Tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih jelas daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam menjelaskan tentang menyampaikan ya, yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Tsumma yuqalu lahu, kemudian pertanyaan yang keempat, hal tadhunnu anna Allah Subhanahu wa taala arada an yu'miyal haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu biuqulihim? Apakah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah ingin untuk menutupi kebenaran dari hambanya dalam nas-nas ini, supaya mereka dapat menyimpulkan sendiri dengan akal pikiran mereka? Apakah Allah menyembunyikan kebenaran? Tentu dia akan mengatakan la. Nah, hadza ma yuqalu lahu bi'tibari ma jaa fil Qur'an. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada tadi orang mu'attil, orang muharrif, orang mu'awwil, ahli ta'wil yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sedangkan kalau dilihat dari nas-nas yang ada dalam hadis, maka ya tinggal dirubah. Nah, ya, subjeknya tinggal dirubah. Hal anta a'lamu billahi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah, daripada utusan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih tahu, kamu atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu lebih tahu? Tentu dia akan mengatakan la, oh tidak. Rasulullah tentu lebih tahu. Karena kalau dia mengatakan iya, itu gila, edan berarti. Nah, enggak waras. Nah, ya, dia mengatakan lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia menyadari. Nah, naudzubillah. Tsumma yuqalu lahu, kemudian pertanyaan kedua, hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah sidqun wa haq? Apakah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tentang Allah itu jujur, itu benar? Maka dia akan mengatakan iya. Kalau mengatakan tidak, bisa kafir dia. Nah, ya, dia akan mengatakan iya. Kemudian dikatakan lagi, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsaha kalaman wa abyana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu tahu ada seseorang yang lebih fasih perkataannya, lebih jelas dalam menjelaskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia akan mengatakan tidak. Yuqalu lahu, maka pertanyaan yang keempat, apakah kamu tahu hal ta'lam anna ahadan minan nas ansaha li ibadillah
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tahu seorang manusia ada orang yang lebih tulus nasihatnya, ansah, ya, lebih tulus nasihatnya kepada hamba-hamba Allah daripada Rasulullah? Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun, Nabi SAW haris, sangat bersemangat. Maka orang itu pun akan mengatakan, la, tidak ada orang yang lebih ansah, lebih tulus dalam memberikan kebaikan, menunjukkan kebaikan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakan, idza kunta tuqirru bidzalik falimadza la yakunu 'indaka al-iqdamu wasyaja'ah fi itsbati ma athbatahu Allah li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi al-la'iq billah. Maka dengan muqaddimah tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian diserang orang muawwil, ahli ta'wil yang mengingkari sifat-sifat Allah itu. Kalau Anda mengakui hal itu semua, kenapa engkau tidak memiliki iqdam wa syaja'ah, keberanian untuk menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya? Kenapa kamu tidak berani menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam perkataannya dalam Al-Quran? Kenapa kamu tidak berani menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, ala haqiqatihi, sebagaimana makna hakikatnya, wa zahiri, sebagaimana tekstualnya, al-la'iq billah, yang cocok pantas bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kenapa tidak berani? Apa yang menghalangi? Wa kaifa yakunu 'indaka al-iqdam wa syaja'ah? Juga bagaimana kamu punya keberanian untuk nafyi haqiqatihi? Kok kamu berani menafikan hakikat dari perkataan Allah, hakikat dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nas-nas tersebut? Wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu dhahirahu, dan kemudian memalingkannya kepada makna yang menyelisihi teks ayat dan hadis tersebut bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maka ya memang demikian, kadang-kadang orang itu punya keberanian yang salah. Ya. Nah, keberanian yang bukan pada tempatnya. Diajak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin tidak berani, takut mati. Tapi memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani. Maka demikian ini ahli ta'til, ahli ta'wil, ahli tahrif, yang ditujukan kepadanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Wa ma yudhiruka idza athbatta lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi fi kitabih. Apa madarat yang akan mengenaimu jika kamu menetapkan bagi Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran? Kerugian apa, madarat apa, efek jelek apa, kualat apa, madarat apa, atau au sunnati nabiyhi, atau apa yang ditetapkan dalam hadis Nabi alal wajhil la'iq bihi, dengan makna yang layak bagi Allah. Fa akhadta bima jaa fil kitab was sunnah,
sehingga engkau akan mengambil apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, itsbatan wa nafyan, baik dalam penetapan maupun penafian. Apa efeknya, mudaratnya apa, ruginya apa, nah kualatnya apa. Nah, afalaisa hadza aslamu laka wa aqwam li jawabika. Bukankah yang demikian ini menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dalam hadis-hadis sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah? Bukankah ini lebih selamat, wa aqwam, lebih lurus untuk menjadi jawabanmu, li jawabika idza su'ilta yaumal qiyamah, ketika kamu nanti ditanya di hadapan Allah di hari kiamat. Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Ingatlah hari kiamat nanti di mana Allah akan memanggil ya hamba-hamba Allah dan mengatakan kepada mereka, madza ajabtumul mursalin, apa jawaban kalian terhadap para utusan Allah? Kalian taat, termasuk dari taat itu menetapkan apa yang mereka tetapkan, atau kalian gawi-gawi agama dewi? Nah, madza ajabtumul mursalin. Nah, baik. Awalaisa sarfuka li hadhihi nususi, bukankah ketika Anda memalingkan, membelokkan, mentakwilkan nas-nas ini an zahiriha, dari teksnya, wa ta'yini ma'nan akhar, dan kemudian menentukan makna yang lain, mukhataratun minka. Nah, bukankah itu suatu perbuatan yang bahaya bagimu, mendatangkan bahaya? Fala'allal murada yakun ala taqdiri jawazi sarfiha ghaira ma saraftaha ilaih. Nah, barangkali maksud daripada ayat itu, kalau seandainya boleh dipalingkan ayat-ayat itu, boleh ditakwilkan. Nah, karena dia menentukan mentakwilkan itu pun juga tidak ada dalilnya, maka bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka dikatakan untuk menebarkan keraguan kepadanya, barangkali maknanya bukan yang kamu katakan, tapi maknanya yang lain. Itu kalau seandainya boleh ditakwilkan. Nah, kenapa tidak menutup kemungkinan makna yang lain? Kalau seandainya boleh otak-atik, ya, kalau seandainya boleh di otak-atik ayat-ayat tersebut. Itu al-wajhu al-khamis. Baik. Al-wajhu as-sadis juga panjang ini, gimana ini? Masih panjang. Cukup ya? Cukup dulu ya? Oh, okay, setuju sekali. Nah, alhamdulillah. Nah, cocok lagi, cocok. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngenteni andane Pak situ nanti jam 3 lebih.